Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kramat, Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi 1.2 yang saya beri judul Nilai Guru Penggerak Reflektif dalam Meningkatkan Kemandirian Murid. Ini merupakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2, yang terdiri dari Pak Hasanuddin, kemudian saya sendiri Nur Rahman, dan Ibu Ken Nurita Lestari. Waktu itu kami menyampaikan nilai-nilai yang ada pada diri kami yang sudah kami lakukan di kelas. Yang pertama, Pak Hasanuddin, beliau mempunyai nilai reflektif. Beliau resah dengan kondisi siswa, kemudian melakukan refleksi, kemudian siswanya diminta untuk melakukan refleksi secara terbimbing. Hasilnya ada perubahan perilaku, kemudian ada respon positif dari orang tua. Kemudian saya sendiri, saya mempunyai nilai inovatif. Dalam pembelajaran, saya sering menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif yang bisa dijadikan bahan ajar siswa secara mandiri. Saya juga membuat video-video di YouTube yang dapat diakses oleh murid di mana saja mereka berada. Kemudian Ibu Ken Nurita Lestari, dia juga menyampaikan mempunyai nilai inovatif, yaitu di kelasnya ada sebuah PC komputer yang terhubung dengan internet yang bisa diakses siswa untuk mencari sumber belajar yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Dari ketiga orang ini, akhirnya kami sepakat memilih nilai reflektif dari Pak Hasanuddin. Kenapa kami memilih ini? Karena kami melihat ada perubahan perilaku murid ya, yang lebih baik. Kemudian ada tanggapan positif dari orang tua, yang ini membuat kami penasaran ya, bagaimana sih caranya Pak Hasanuddin melakukan refleksi itu. Coba kita lihat. Refleksi mandiri terbimbing yang dilakukan oleh siswa berawal dari hasil keresahan Pak Hasanuddin. Beliau kemudian melakukan refleksi, ada apa ini dengan anak didik saya? Nah, kemudian beliau ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana caranya agar anak didiknya bisa berubah sikapnya menjadi lebih baik. Nah, selama ini beliau mungkin mengamati ada yang kurang ya, misalkan sholatnya mungkin belum 5 waktu, kemudian mungkin belum membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Nah, kemudian dari situ Pak Hasanuddin membuat ya sebuah ide untuk melakukan refleksi secara mandiri dan terbimbing kepada murid-muridnya. Kita lihat tahapan-tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, anak atau murid diminta menuliskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Tentu hal ini tidak mudah, maka guru harus memberikan pancingan-pancingan ya. Seperti misalkan, hari ini kamu sholat berapa kali sehari? Dituliskan. Apa saja yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Atau mungkin diberikan pancingan lagi. Di rumah, kamu sudah membantu ibumu dalam hal apa? Kalau belum, tuliskan. Kalau sudah, tuliskan. Hari ini, kamu sudah berbuat baik apa? Apakah membuang sampah pada tempatnya? Apakah mentraktir temannya? Apakah menghapus papan tulis? Dan lain-lain. Kemudian, apa yang belum dilakukan juga dituliskan. Nah, siswa dengan jujur ya, menuliskan tanpa paksaan, tanpa takut ya, mereka menuliskan apa adanya. Kemudian dari jawaban siswa atau murid, guru menanyakan, nah selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki yang masih kurang. Ini sebaiknya memang dilakukan secara individu, tetapi kalau tidak memungkinkan, mungkin guru bisa melihat secara umum ya, kemudian mengarahkan. Misalkan setelah dilihat banyak murid yang sholatnya masih belum 5 waktu karena bangun subuhnya kesiangan, maka di sana
guru memberikan bagaimana nih biar bangunnya tidak siang. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah tidurnya jangan terlalu malam mungkin? Apakah menyetel alarm di HP-nya? Ataukah mungkin minta ibunya membangunkan? Dan seterusnya. Anak-anak diberikan arahan seperti itu sehingga mereka bisa menuliskan kira-kira apa ya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki yang masih kurang. Selanjutnya, keesokan harinya dipantau ya apa perubahan yang sudah dilakukan oleh anak. Siswa ditanya, gimana kemarin? Apakah sholatnya sudah 5 waktu? Apakah bangunnya sudah lebih pagi? Apakah sudah membantu orang tua? Dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Sebagian besar siswa berubah, tapi mungkin juga ada yang belum berubah. Tidak masalah ya, kita pelan-pelan, kita bimbing terus, sehingga sedikit demi sedikit anak-anak akan berubah menjadi yang lebih baik. Dari situ kemudian kita bisa lihat harus ada umpan balik dari guru dan temannya. Ya. Guru kemudian kalau ada yang berubah, kita beri apresiasi, kalau belum kita beri semangat ya. Kemudian dari teman-temannya juga kita lihat, mungkin ada yang dulunya nakal sama temannya, ternyata sekarang menjadi baik, dan seterusnya. Berikut ini ya, ada beberapa contoh refleksi dari murid ya, dari siswa dalam menulis kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ini mereka dengan bahasa mereka yang masih polos ya. Ini saya berikan contohnya. Misalkan ini Marcesa Adelia P ya. Katanya kurang pintar dalam matematika, keras kepala, dan seterusnya ya. Ini mereka jujur ya, lupa sholat 5 waktu. Nanti kemudian ada rencana untuk memperbaiki. Seperti itu. Ini ada beberapa. Nanti kalau penasaran bisa di ini ya, screenshot ya. Ini ada lagi contoh ya. Ini warna-warni memang sengaja untuk menarik ini anak SD ya, sehingga mereka lebih tertarik. Oke ya. Cukup lucu-lucu ya ini ya. Kemudian hasil dari refleksi ternyata ini di luar dugaan ya, ada perubahan sikap ya. Siswa jadi lebih baik, lebih sopan. Apakah ini sesaat? Makanya ini perlu dipertahankan ya. Mungkin karena baru refleksi kemudian sadar, besoknya baik. Ini perlu dipantau terus-menerus sehingga perubahan ini diharapkan menjadi kebiasaan ya, kemudian menjadi karakter. Kemudian ada peningkatan kedisiplinan ya. Siswa jadi tidak terlambat. Kemudian tugas juga dikerjakan semuanya. Berikutnya ada peningkatan dalam beribadah, terutama sholat ini ya. Sholatnya jadi tambah ya, yang tadinya bolongnya banyak, mipil-mipil ya, tambah 1, tambah 2 seperti itu. Dan hal ini membuat respon positif dari orang tua. Jadi orang tua menyampaikannya lewat WA bahwa anaknya kok jadi berubah, bangunnya jadi lebih pagi. Ini adalah contoh ya, respon positif dari orang tua wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Guru, Dwi sekarang udah berubah. Kayak misal habis sholat isya, main, biasanya pulang jam 20. Itu pun disusul Pak. Sekarang jam 19.30-an udah pulang sendiri. Subuh biasa dibangunin, sekarang bangun sendiri. Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Inilah yang membuat kami memilih nilai yang ada pada Pak Hasanuddin untuk bisa kami paparkan, karena kami juga penasaran seperti apa, dan semoga bisa menginspirasi banyak guru di Indonesia. Dari sini kami melihat bahwa ada fakta seru yang menarik ya, bahwa anak melakukan perubahan dengan perasaan bahagia. Mereka tidak dipaksa, tidak merasa sedang dinasehati ya, tapi mereka melakukan perubahan karena tadi ya, merefleksi diri, kemudian ini ada yang kurang pas nih, kemudian mereka berusaha untuk
bisa lebih baik, seperti itu. Nah, ini dia tagline kita, murid senang berteman dengan guru ya. Semoga guru-guru bisa menjadi teman murid ya dalam mempersiapkan masa depannya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.